Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Adisa Luziana. Nama saya Aditya Bella Sumada. Nama saya Ananda Yustian Sudrajat. Nama saya Amisatyani. Nama saya Arif Akbar Mulyana. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad. Nama saya Chandra Kusuma. Merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ini dapat membuat penderitanya mengalami nyeri hebat seakan-akan tulangnya patah. Pada sejumlah pasien, demam berdarah dan dengue dapat menjadi penyakit yang sangat mengancam jiwa. Demam berdarah dengue di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, di mana pada bulan Januari hingga bulan Agustus adalah musim kemarau, dan pada bulan September hingga bulan Desember adalah musim penghujan. Pada musim hujan, populasi Aedes aegypti akan mengalami peningkatan, karena jentik yang belum menetas akan mengalami penetasan jika populasinya tergenang oleh air. Maka, hal itu akan mempengaruhi terhadap tingkat banyaknya nyamuk Aedes aegypti. Maka, jika banyak nyamuk Aedes aegypti akan mempengaruhi terhadap tingkat penyebaran demam berdarah dengue di Indonesia. Demam berdarah dengue di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan. Tingkat terjangkitnya masih menjadi tertinggi di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sepanjang tahun 2020, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa sampai pekan ke-49, kasus dengan demam berdarah dengue sudah mencapai pada 95.893 kasus, yang terkenal di 472 kabupaten atau kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah kematian dengan kasus demam berdarah dengue juga sudah mencapai pada 661 kasus yang tersebar di 219 kabupaten atau kota di Indonesia. Komplikasi pada penyakit demam berdarah dengue juga dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ, seperti hati, paru, dan jantung. Tekanan darah juga dapat menurun secara drastis hingga level yang sangat bahaya dan menyebabkan kematian. Keterlibatan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan primer juga sangat dibutuhkan untuk menekan tingkat kejadian dan mortalitas demam berdarah dengue yang ada di Indonesia. Gejala terkena penyakit demam berdarah yaitu gejala umumnya demam mendadak tinggi selama 2-7 hari mencapai 40 derajat Celcius dan diikuti dengan gejala seperti nyeri kepala yang berat, nyeri pada bagian sendi, otot dan tulang, mual dan muntah, dan mudah memar. Disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Biasanya, jenis nyamuk ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit nyamuk tersebut. Virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Diagnosis demam berdarah. Dalam pemeriksaan laboratorium, pada awal fase demam akan dijumpai jumlah sel darah putih yang normal. Kemudian, jumlah tersebut akan menurun selama fase demam. Jumlah sel darah merah pada awal demam pada umumnya juga akan tetap normal. Namun, penurunan jumlah biasanya ditemukan antara hari ketiga sampai hari ke-7. Karena itu, pemeriksaan sel darah merah ini perlu diulang. Perlu diketahui
diketahui bahwa peningkatan sel darah merah selalu dijumpai pada demam berdarah. Hal ini merupakan indikator terjadinya kebocoran plasma, di mana seharusnya sel darah tersimpan. Pemeriksaan rongsen dada juga bisa dilakukan untuk melihat adanya kebocoran cairan ke dalam rongga dada. Komplikasi demam berdarah. Adapun komplikasi demam berdarah yaitu yang pertama adanya tanda pendarahan. Tanda pendarahannya seperti mimisan, gusi berdarah, batuk berdarah, dan gangguan pada buang air besar disertai feses kehitaman. Selanjutnya ada tekanan darah menurun, denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun disertai jumlah urin yang sedikit, kulit basah dan terasa dingin, mulut kering, dan sesak napas. Apabila komplikasi ini tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan gangguan pada fungsi organ lainnya yang berujung pada kematian. Pengobatan demam berdarah. Pengobatan yang spesifik untuk pengobatan demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang akan dianjurkan dokter yaitu untuk yang pertama yaitu obat penurun panas, yang yaitu paracetamol adalah obat penurun nyeri yang dapat meringankan rasa sakit dan menurunkan demam. Hindari penghilangan rasa sakit yang dapat meningkatkan komplikasi pendarahan seperti aspirin, ibuprofen dan nefropreson sedium dapat menyebabkan shock atau hemorrhagic fever yang memerlukan perhatian medis lebih. Untuk selanjutnya yaitu ada istirahat yang cukup di tempat tidur. Orang yang sedang mengalami demam berdarah disarankan untuk beristirahat. Dengan istirahat, pasien akan lebih cepat untuk pulih. Istirahat dapat membantu pemulihan jaringan tubuh yang rusak saat karena kondisi ini. Untuk selanjutnya yaitu minum banyak cairan. Perawat di rumah sakit dengan menggunakan infus akan membantu kebutuhan cairan pasien DBD. Meski begitu, tidak selamanya seorang pasien DBD harus menjalani opname di rumah sakit. Selama mengikuti panduan, Anda bisa merawat pasien DBD di rumah. Dokter yang menyarankan pasien di opname atau dirawat jalan di rumah sakit mengkonsumsi banyak cairan, tidak hanya air mineral ataupun infus saja. Cairan bisa berupa makanan berkuah, buah atau jus. Langkah untuk melakukan pencegahan DBD dengan mudah. Langkah utama pencegahan wabah DBD adalah menjaga kebersihan lingkungan. 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Menutup rapat tempat penampungan air. 3. Mengubur barang bekas. 4. Menggunakan obat anti nyamuk. 5. Mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah. 6. Menggunakan kelambu. 7. Meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah. 8. Menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.